Nomor 1, keliling lingkaran yang berdiameter 10,5 cm adalah, oke, jadi diameter keliling itu rumusnya adalah K sama dengan 2 pi R ya, atau K sama dengan pi D ya. Terserah, ini dua-duanya sama, dua-duanya sah ya. 2 pi R atau pi D. D itu diameter R jari-jari. Nah, di sini apa ini? Ini berdiameter 10,5. Ini berarti apa ini? D ya, diameternya 10,5. Sehingga kalau kita bahas, kita gunakan yang K sama dengan pi kali D gini aja. Kita gunakan yang 22 per 7. Oke. 10,5 ya. 10,5 itu kan sama aja dengan 10 setengah ya, betul ya? Sama aja dengan 21 per 2 kan ya? Nah, makanya saya kenapa kok pakai 22 per 7. Kenapa? Karena 21 per 2 ya, atau 10,5 ini kan ada 21, di mana 21 itu bisa dibagi dengan 7 ya, seperti itu. Oke, kita akan lakukan coret mencoret, cerwet cerwet 11 ya kan, 7 dengan 21 jret jret 3, sehingga kelilingnya adalah 11 dikali 3, yaitu 33 cm C ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 2, keliling lingkaran yang berjari-jari 14 cm adalah, oke, kita harus ingat bahwa K sama dengan 2 pi R. Terserah kita pakai yang 2 pi R boleh, pi D juga boleh. Oh, Pak, ini jari-jari Pak, berarti pakai yang 2 pi R. Terserah, sama saja ya. Ini jadi ini R-nya adalah 14. Kalau kita mencari ubah jadi D, berapa? Diameter itu berapa kali jari-jari? 2 kalinya, sehingga diameternya adalah 28. Nah, begini kan ya. Sehingga kalau kita ingin cari pakai pi D, berarti kan pi kali D kita gunakan 22 per 7, karena 28 kan bisa kita bagi dengan 7 ya, coret-coret 4, 22 dikali 4, 88 ya, salep 88. Oh, iklan ya, centimeter. Jadi seperti ini. Jadi nomor 1, nomor awal-awal ini saya bikin yang mudah-mudah dulu ya, nanti lama-lama akan semakin sulit. Oke, nomor 3, ini apa ini? Ditanya jari-jari diketahui keliling. Nah, oke, sobat semuanya, kita harus tahu nih triknya. Kapan kita menggunakan pi 22 per 7 atau pi 3,14 ketika nanti apa namanya, manakala yang ditanya adalah jari-jari diketahui kelilingnya. Nah, caranya begini. Caranya, kalau misalkan kelilingnya itu bisa dibagi dengan berapa ya? 11 ya. Maka gunakan 22 per 7. Itu 132 kan bisa dibagi 11 kan ya? Atau gini, atau ini bagi 22 pasti bisa kan ya? Dibagi 11 ya bisa, apalagi dibagi 22. Maka kita gunakan 22 per 7. Oke, kita hapus shred. K sama dengan 2 pi R. Oh, ini jari-jari ya. Oke. Kalau saya pakai pi D aja ya. Biar nggak banyak menghabiskan tinta ya kan, cuma 2 huruf, ingat 3 huruf. Gitu. 132, ininya 22 per 7 dikali D. Nah, nanti ini pindah jadi dibalik, sehingga menjadi 132 dikali 7 per berapa ini? 22. Oke. Berapakah 132 dibagi 22? Oke, pasti bisa kan ya? Nah, bisa berapa? Coret-coret 6 ya. 6, oh ini D ya, diameter. Diameter 6 kali 7 berapa? 42 cm. Tapi yang ditanya adalah jari-jari. Nah, bukan jempol-jempol ya. Sehingga jari-jarinya adalah setengah dari 42 ya. Setengah dari 42, yaitu 21 cm. Jadi seperti itu. Gampang sekali ya. Oke, kita akan melanjutkan di soal nomor 4.
Oke, diameter keliling lingkaran yang diameter lingkaran yang memiliki keliling 154. Jadi sobat semuanya, tadi ya triknya kan kalau kita bisa membagi dengan 11 ya. Ini kalau kita bagi 11 kan bisa kan ya? Bisa. Ini kalau dibagi 11 berapa ini? 14 kan? Oh, berarti kita gunakan pi-nya adalah 22/7. Gitu. K sama dengan, saya pakai yang ini aja, pi d ya. Biar ya nggak apa sih, biar selera aja ya. Ini 22/7 dikali D. Ini pindah, jadinya adalah dibalik 7/22. Ini D. Coret. Nah, berapa 154 bagi 22? Yaitu 7. Oke. Kemudian 7 dikali 7 berapa? 49 cm, sehingga diameternya adalah D. Nah, kalau misalkan ditanya jari-jari, yaitu setengah dari 49 ya. Setengah dari 49 itu adalah 24,5. Tapi kan yang ditanyakan diameter, sehingga kita pilih yang D bukan yang C. Jadi seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya semakin sulit. Nah ini. Sekarang angkanya 314. Ini kira-kira bisa dibagi nggak ya dengan berapa? 7 dengan 11. Nah, kalau bingung gini aja. Pi kan sudah sangat jelas kan ya, 3,14. Berarti kalau kelipatannya ini kan kelihatan nih kelilingnya 314. Maka kita gunakan pi-nya ini aja. Kalau kita menggunakan pi sama dengan 22/7, nanti kesulitan menghitung. Kita gunakan yang 3,14 karena kebetulan angkanya sama kan ya, tinggal komanya aja yang beda. Sehingga ini kita tulis K sama dengan pi kali D. Oh ya, sobat ya, jadi soal-soal yang saya buat ini seringkali memang dikeluarkan di ujian-ujian UH ataupun PTS PAS. Karena matematika ya soalnya ya begitulah ya, sudah hafal ya. Yang sering dikeluarkan itu yang mana? 314, pi-nya 3,14 dikali diameter. 3,14 itu berapa? Yaitu 314/100. Ini kan ya. Masa lupa ini pecahan ini, desimal ini, bisa kan? Terus kemudian dibalik, diputar 314 dikali 100/314. Jadi ini kita balik, coret-coret, sehingga ketemu diameternya adalah 100 cm. Jari-jari lingkaran, karena diketahui diameternya adalah 100, maka jari-jarinya adalah ya setengah dari 100, berapa? 50 cm. Jawabannya adalah A. Jadi gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalkan ditanya diameter ya 100, tapi kalau ditanya jari-jari ya setengah dari hasilnya itu. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya nomor 6, shred. Oke, sudah. Nah, ini mulai soal cerita. Sebuah sepeda memiliki sepasang roda, ya pasti ya, berdiameter 42 cm. Setelah roda berputar sebanyak 50 kali pada lintasan lurus, maka jarak yang sudah ditempuhnya adalah, jadi begini ya. Ketika ada roda ya, ini anggaplah sebagai roda. Ketika dia itu berputar, maka ini menggelinding ya, maka satu putaran roda itu pasti akan sama dengan satu keliling lingkaran. Sepakat ya? Oh ya, ini juga ada di video saya yang awal ya, yang tentang materi keliling lingkaran ya. Akan saya tulis di deskripsi. Itu juga pernah dikeluarkan di TVRI ya, ditayangkan di TVRI. Baik, jadi ini bagaimana ini ya? Kita harus satu putaran roda sama dengan satu keliling lingkaran. Oke, berarti kita harus cari satu keliling lingkaran dulu ya. Satu keliling lingkarannya, pi kali D, berarti 22
per 7 dikalikan 42 ya, karena diameternya adalah 42. Coret-coret 6 ya. 22 kali 6 yaitu 132 cm. Ini adalah kelilingnya. Dan ini satu putaran. Sementara dia itu 50 kali putaran. Oke, berarti jarak yang ditempuh adalah berapa itu? 132 cm dikali 50 putaran. Jadi seperti itu. Berapa? Ya tinggal dihitung ya. 132 kali 5 ya. 6600 cm. Oh, nggak ada, Pak. Oh, berarti harus diubah ke meter ya. Ini sama aja dengan 66 meter. Nah, ini. Lupa kalau diubah jadi kilometer, apakah ini, Pak? Oh, enggak ya. Kalau dijadikan kilometer itu harus dibagi berapa? 1000. Wah, jadinya berapa ini? Jadinya ya 0,066. Jadi ini hampir betul ide ya, cuma nolnya komanya kurang. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Karena ini soal kita juga sering kali keluar ini. Oke, next. Berikutnya. Ya. Nah, ini agak berbeda dengan soal yang tadi ya. Jadi soal ini diketahui dia jaraknya sudah ketemu 3,3 km. Terus rodanya itu berputar 5000 kali. Panjang jari-jari roda pada kereta adalah, oke. Jadi yang pertama jaraknya ini kita ubah ke dalam apa ya? Meter dulu ya mungkin ya. Mungkin jaraknya kita ubah dulu biar nggak koma. Jarak yang ditempuh adalah 3,3 km. Ini sama aja dengan 3300 meter. Nah, untuk menempuh jarak sejauh ini dia itu berputar sebanyak 5000 kali. Nah, tadi satu putaran sama aja dengan satu keliling lingkaran. Berarti kalau ingin mencari satu keliling lingkaran, maka kita harus membaginya 3300. Ini kita bagi dengan 5000 kali putaran. Nah, seperti itu. Berapa? 3300 dibagi 5000. Nah, nanti ini hasil desimal, Pak. Oh ya nggak apa karena memang apa namanya? Nanti kan satuannya kita ubah ya. Ini kan sama aja dengan 0,66. Karena ini meter, kita ini ke meter. Nah, ini biar tidak koma, kita jadikan aja ini jadinya kalikan 100 ya, biar jadi senti ya. 66 cm. Ini adalah kelilingnya. Oke. Sekarang kita akan mencari keliling. K sama dengan mencari jari-jari maksud saya. Oke, 66 ini 22 per 7. Lupa kok 22 per 7, Pak? Ya, karena 66 kan bisa dibagi dengan 11 atau bisa dibagi dengan 22. 66 kita kali dibalik ya, 7 per 22. Oke, coret-coret 3 kali 7 21. Oke, sehingga jawabannya adalah 20 belum. Kenapa? Hati-hati, ini adalah diameter, sementara intanya adalah jari-jari. Sehingga kalau ingin mencari jari-jari, yaitu 21 kita bagi dengan 2, yaitu 10,5 atau 10,5 cm. Oke, semoga bisa dipahami coretan saya yang jelek ini ya. Berikutnya soal cerita selanjutnya. Oke, telat ini muncul rumusnya. Stadion. Wah, stadion berbentuk lingkaran dengan diameter 10,5 meter pada sepanjang tepi stadion. Ya, ada titiknya ini ya. Jadi ada stadion. Seret. Pada sepanjang tepi stadion akan dipasang lampu sorot jika lampu sorot titik. Lampu sorot. Jarak antar lampu 6 meter. Oke, ini 6 meter. Ini 6 meter. Nah, pertanyaan adalah banyak lampu sorot adalah berarti sangat mudah sekali. Caranya adalah kita keliling dibagi dengan jarak ya. Gampang ini.
banyak lampu, keliling dibagi jarak antar lampu. Sehingga ini 22/7 PD ya. Kita bagi dengan 6 nanti. Jadi ini 22/7 kali 105. Oke, 105 dibagi 7 berapa ini? 15 ya. Betul ya? 15. Sekarang 15. Oke, dibagi 6 juga boleh ini ya. Boleh juga ya, 15 bagi 6. Coret ini pakai yang warna lain. Berapa bagi 3 ya? Bagi 2. Bagi 3 ini 5. 2 kan bisa membagi 22, iya kan? Coret 11 kan ya. Sehingga jawabannya 11 kali 5 berapa? 55 lampu. Lupa kok ini buah Pak, oh ini lampu. Oh iya, maksudnya itu di lampunya ada buahnya ya. Jadi seperti itu. Oke, baik, langsung saja kita akan lanjutkan. Jadi kemarin kita sudah sampai 1 sampai 8. Sekarang di nomor 9 ya. Tapi yang bagian kedua ini khusus fokus pada daerah yang diarsir, seperti contohnya soal ini ya. Ini ada yang lubang, ini saya arsir dulu ya. Oke, jadi ini keliling daerah diarsir adalah ini kesalahan yang sering kali terjadi, yaitu menyamakan antara konsep keliling dengan luas, padahal itu dua hal yang berbeda. Kalau kalian mengerjakan ini, kalau ditanya luas gampang sekali, yaitu apa? Tinggal ini dipindah maka akan menjadi setengah lingkaran. Tetapi kalau keliling tidak bisa seperti itu, saudara. Nah, bagaimana? Nah, berarti kita harus ke konsepnya keliling. Keliling itu konsepnya apa? Konsepnya adalah panjang sisi-sisi yang mengelilingi. Ini kita berarti kan daerah diarsir kan ini. Berarti kita akan mencari panjang ini dulu, seret. Oke, nah ini. Warna biru ini merupakan keliling dari setengah lingkaran dengan jari-jari berapa? Dengan jari-jarinya 14 ya. Oke, jari-jarinya 14 cm. Atau keliling lingkaran besar gitu aja. Nah, keliling rumusnya apa? Keliling itu rumusnya adalah 2πr atau πd. Nah, ini karena setengah, maka ini setengah kali pi kali d. Berarti ini setengah dikali 22/7, diameternya 28 ya. 28. Oke, dicoret ini 14 dengan 7 jadi 2. Berarti ini ketemunya adalah 22 kali 2, yaitu 44 cm. Nah, ini belum jawabannya. Kenapa? Karena kita hanya sampai setengah lingkaran. Padahal kalau kita lihat daerahnya, itu yang bawah juga harus dihitung kan. Lintasan ini dihitung. Jadi begitu ya, berarti pinggir-pinggirnya lintasannya kita hitung. Ini setengah lingkaran kan yang merah ini. Terus ini kalau saya tambahkan lagi dengan warna apa ya, yang merah agak gelap. Ini kalau di total merah yang terang sama merah yang gelap, maka akan menjadi keliling satu lingkaran di mana jari-jarinya adalah 14 ya. Diameternya maksudnya 14. Jadi ini ditambah dengan keliling lingkaran yang kecil, 1 ya, bukan setengah ya. Karena 1 maka ini nggak pakai setengah, yaitu langsung pi kali d, di mana diameternya adalah ini ke sini, yaitu 14. Oke, berarti ini 22/7 dikali 14. Coret 2 berarti 44 cm. Nah, keliling daerah yang diarsir, saya begini aja ya lampunya. Keliling arsiran sama dengan keliling setengah lingkaran besar ditambah keliling kecil, yaitu 44 ditambah 44, yaitu 88 cm. Jawabannya adalah C. Jadi seperti itu ya, perlu dipahami bahwa luas itu tidaklah sama dengan keliling. Ini sering kali saya jumpai, wow Pak, ini berarti sama dengan setengah lingkaran. Waduh, tidak seperti itu saudara ya. Jadi harus dibedakan antara konsep keliling dan luas. Kalau keliling ya berarti panjang sisi-sisi yang mengelilinginya. Oke, contoh ya.
Nomor 10, daerah arsiran pada gambar berikut merupakan kolam pada sebuah taman berukuran 2,1 meter kali 2,1 meter. Oke ya, jadi ini kalau kita total, mana ini? Ini 2,1 meter ya. Kan 0,7 1,4 kan 2,7. 2,1. Ini juga 2,1, artinya ini merupakan persegi. Nah, untuk mencari kelilingnya maka kita harus mencari panjang sisi-sisi seperti ini. Seret ini, panjang ini kan seperempat lingkaran dengan jari-jari 1,4. Sama ini sama nggak sama ini? Dengan ini sama ya. Nah, sama kan? Ini juga seperempat lingkaran. Berarti kita akan hitung keliling yang merah ya. Ini keliling apa ya? Seperempat atau seperempat ya. Berarti jadinya setengah ya. Keliling setengah lingkaran yang besar. Jadinya apa? Rumusnya adalah setengah karena pi d ya. Nah, ini adalah setengah maka setengah pi d. Kemudian berarti setengah dikali 2 per 7. Diameternya oke, ini jari-jari ya 1,4 ya. Berarti diameternya 2,8. Nah, 27 14 ya. Coret ini 1,4 dengan 7 yaitu 0,2. 0,2 kali 22 ya, kita tinggal mengalihkan 22 kali 2 44 kan. Nah, karena ada 0, maka ini adalah 4,4 cm. Ini adalah yang besar. Sekarang yang kecil saya pakai warna lain ya. Yang kecil ini sini seperempat lingkaran. Ini seperempat lingkaran, kalau ditambah jadinya setengah. Berarti keliling setengah lingkaran yang kecil. Berarti setengah kali pi d. Setengah pi-nya 22 per 7. Diameternya, nah ini kan 0,7 nih jari-jarinya. Berarti diameternya adalah 1,4 ya. Ini 1,4. Oke. 2,2 kali 7 14 dengan ini kan bisa, ini habis ya. Tapi ini koma, makanya ini 0,1. Jadinya adalah 2,2 meter. Maaf, ini bukan sentimeter tapi meter ya. Karena kolam ya. Kalau 4 cm ya bukan kolamnya manusia, tapi kolamnya apa? Kolamnya semut ya. Oke, jadi sekarang kita akan menghitung keliling daerah yang diarsir. Tambahkan yang besar 4,4 ditambah 2,2 yaitu 6,6 meter. Jadi seperti itu. Oke, bisa ya? Sanggup ya? Lanjut lagi yang agak berbeda. Oh, telat munculnya. Wah, ini kayak apa ini? Kayak batik ya. Keliling daerah yang diarsir pada gambar berikut ini adalah, oke, yang pertama karena ditanyakan keliling bukan luas ya, berarti kita akan menghitung panjang sisi-sisi yang mengelilinginya. Yang pertama yaitu sisi yang luar. Nah, oke, sisi yang luar ini merupakan lingkaran besar ya dengan diameter jari-jarinya ini 20 ya. Jari-jarinya 20, berarti diameternya berapa? 40 ya. Nah, ini kan pi kali d ya. Nah, karena ini 20 maka kita menggunakan, ini ke sini itu 20. Berarti ini sudah diameter 20 ya. Berarti ini 3,14 dikalikan 20 begini ya, karena diameternya sudah 20 ya, gitu. Sehingga ini kalau kita kalikan berapa ini? 3,14 kali 2 itu 628 ya. 628. Ini koma kalikan 10, maka komanya geser ke sini. Sentimeter ini yang besar ya. Atau yang luar ya, yang luar. Sekarang keliling lingkaran yang yang dalam. Nah, yang dalam ini juga kita hitung. Ini ke sini kan seperempat. Ini ke sini kan seperempat. Ini ke sini adalah seperempat juga. Maka kalau di total seperempat jadinya satu lingkaran. Berarti sama saja dengan keliling lingkaran. Ini saya katakan lingkaran dalam. Berarti pi kali d, jari-jarinya sama-sama 10, maka ini diameter adalah 20. Berarti lah kayak gini.
sama persis. Berarti tinggal kita total keliling arsiran adalah 62,8 ditambah dengan 62,8 yaitu 125,6 cm. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Kita akan lanjutkan di soal yang bervariasi lagi bentuknya. Oke, bentuknya seperti ini. Jadi ada apa ya? Persegi panjang dengan panjang 30, ini 20, ditanya keliling daerah yang diarsir, di mana daerahnya itu gabungan antara persegi panjang dengan lingkaran. Baik, yang pertama kita harus menghitung ini. Panjang ini kan daerah diarsir. Maka kita hitung ini berapa? Ini berapa? Oke. Oh iya, soal ini seringkali banyak terjebak. Biasanya yang sering kali salah ya adalah keliling persegi panjang dikurangi keliling lingkaran, dan ini adalah salah kaprah ya, salah total ya, salah. Ini kalau luas betul luas, nah ini betul kalau ini, tapi kalau keliling tidak bisa seperti ini, karena keliling itu adalah kita jumlahkan yang mengelilinginya. Berarti ini kita hitung keliling satu lingkaran ya, kali setengah tambah setengah 1 pi kali d, dimana diameternya adalah 20 ya. Berarti 3,14 dikalikan 20 yaitu 62,8 meter cm. Kemudian kita sekarang tinggal menjumlahkan yang sisi yang lain yang belum terhitung, yaitu sisi yang bawah dan sisi yang atas. Jadi gitu. Oke, berarti kalau ingin mencari keliling daerah yang diarsir, yaitu 62,8 ditambah dengan yang atas dan bawah ya, yaitu 30 ditambah 30. Berapa ini? 30 tambah 30, 60 ditambah, bikin aja lah. Sehingga jawabannya adalah 122,8 cm. Nah, jadi itu ya, kita sudah mendapatkan contoh soal yang bervariasi, ada 4 ini ya. Semoga nanti kalian bisa memahami lah, karena soal-soal yang dikeluarkan ini memang soal-soal yang seringkali memang diujikan di ulangan atau di PTS ataupun PAS. Nah, nomor 13, keliling daerah yang diarsir pada gambar berikut ini adalah oke. Jadi yang namanya keliling itu adalah kita akan menghitung sisi-sisi yang mengelilinginya, yang menutupinya ya. Yang pertama yaitu ini. Nah, ini merupakan kok jelek ya. Oke, sekarang panjang yang merah ini. Yang merah ini merupakan ini 90 derajat ya. Ini kan siku-siku kan 90 derajat. Berarti ini kan seperempat kan ini. Berarti ini 3/4 kan. Berarti sama aja kita tulis keliling 3/4 lingkaran. Berarti kita tulis 3/4 dikali pi kali d. Oke. Yang kecil ini jari-jarinya 7. Berarti 3/4 dikali 2/7 dikali jari-jarinya kan 14. Oke. Coret-coret 2 ya. 2 dengan ini habis. Seret 11 seret habis kan. 3 kali 11 yaitu 33 cm. Ini merupakan panjang yang merah. Sekarang panjang yang apa namanya, ini tambah 7 lagi ya. Oke, saya tambahkan ini warnanya beda. Terus ditambah yang ini 7 nanti kita akan hitung. Terus ditambah lagi dengan yang belum tertulis adalah ini, yang hijau ini merupakan 1/4 lingkaran, keliling 1/4 lingkaran dengan jari-jari 14 ya. Jari-jarinya 14, maka diameternya 28. Berarti 1/4 kali pi
kali D, 1/4 dikali 22/7 kali diameternya adalah 28 ya. Oh, ini pas 4 juga 8 habis, berarti ini 22 cm. Berarti keliling daerah yang diarsir adalah 33 yang merah ditambah dengan yang biru ini, tambah 7 ditambah 7 ditambah lagi dengan 22 yang ini. Berapakah totalnya? Nah, 40 ini tambah ini 47 tambah 22 yaitu 69 cm. Jadi seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya. Nah, ini soalnya mudah tapi banyak yang terjebak. Banyak yang menganggap bahwa ini merupakan keliling arsiran itu sama aja dengan keliling 3/4 lingkaran. Betul apa salah ini? Nah, ini belum betul ya, masih kurang. Kalau ini sama dengan 3/4 lingkaran, berarti yang kalian hitung itu adalah yang ini aja. Nah, belum dihitung sama sisi yang merah ini, yang ini. Nah, belum dihitung sama panjang ini lah, ini harus dihitung juga. Berarti ini perlu kita tambahkan dengan berapa ini? 10 ya, 10 ditambah 10 begitu. Oke, kita selesaikan ya. Ini berarti 3/4 dikali pi D, ini tetap kita tulis ya. Ini 3/4, ini pi nya pakai 3,14 karena diameternya ini 20 ya. Ini kita simpan dulu. Jadi ini kita bisa juga mengalihkan nih 20 dengan 3,14 yaitu, nah ini kita tulis ya, ini kan tadi kan 6 berapa, 62,8 ya, ini tambah 20. Oke, 4 dengan 62,8 ini bisa ya, berarti berapa ini? 62,8 berarti 15,7 ya. Oke, kan bagi 2 kan 31,4, dibagi lagi kan ya 15 ya, 15 1,7. Sekarang 3 dikali 15,7, 15 kali 3 45 ya, 47 kali 3 21, berarti kan 47,1 ditambah 20, berarti jawabannya adalah 67,1 cm, sehingga jawabannya adalah B. Oke, nah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang bahas soal tentang bab lingkaran. Tentang apa kali ini? Tentang luas lingkaran, tapi tentang daerah yang diarsir. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang soal-soal keliling lingkaran yang diarsir ya. Jadi agar melengkapi lah, ada keliling yang diarsir, sekarang luas lingkaran yang diarsir. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini apa ini? Perhatikan gambar berikut ya, kayak kue. Jika AB adalah diameter, karena AB diameter, maka ini bisa kita pastikan ini merupakan setengah lingkaran ya. Kalau nggak ada keterangan AB diameter, ini masih diragukan apakah ini merupakan setengah lingkaran ya, atau hanya apa ya, hanya tembereng saja gitu. AB 2 meter, 2 desimeter, berarti ini 2 desimeter. Tentukan luas daerah yang diarsir. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya kalau kita ditanya tentang apa namanya keliling, maka kita akan total di sini keliling setengah lingkaran, ditambah dengan panjang diameternya. Itu kalau keliling. Adapun kalau luas, kita cukup melihat ini daerahnya saja, yaitu merupakan setengah lingkaran, maka kita tahu rumusnya luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Maka saya ganti warna dulu. Luas setengah lingkaran berarti ya ada setengahnya, itu bedanya. Kalau seperempat lingkaran ya 1/4 kali pi r kuadrat, begitu ya. Oke, setengah ini 3,14. Oke, kemudian
R-nya 14 sangat kelihatan. R-nya 10 ya. Oh, R-nya ya, ini AB 2 desimeter, ini diameter, maka R-nya adalah setengah dari 2 yaitu 1. Berarti 1 kuadrat. 1 pangkat 2 ya 1. Berarti 3,14 dibagi 2. Berapa? 1,57 desimeter pangkat 2 atau persegi ya, karena satuan luas. Kalau keliling nggak ada ininya. Kalau luas ada. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita akan ke soal yang lebih bervariasi lagi, yaitu soal tentang apa ini? Nah, ini mirip payung. Oke. Oh, ini mirip ini ya, mirip kepalanya pesulap. Oh, dulu. Atau kayak apa ini? Oh, jadi Spiderman. Oh, jadi mata ini ya. Oke. Jadi nggak bercoret-coret ya kalau ada soal. Oke. Kalau kita disuruh menentukan keliling, ini caranya itu kita hitung panjang setengah lingkaran, keliling setengah lingkaran ditambah satu keliling lingkaran kecil, itu kalau keliling. Adapun kalau luas, yaitu kita gampang ini, yaitu luas lingkaran yang besar ya. Lingkaran yang besar ini saya tulis ya, luas yang diarsir ini, luas pagar ini sama dengan luas tengah lingkaran yang besar kita kurangi dengan luas lingkaran yang putih. Yang putih ini kan setengah tambah setengah akan jadi 1 kan. Luas lingkaran yang kecil. Nah, luas lingkaran yang besar berarti setengah dikali pi kali R ya. R-nya saya buat beda biar nggak bingung. R kuadrat. Ini ya pi R kuadrat. Ada kalinya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ini setengah dikali 22/7. Kenapa 22/7? Karena di sini ketemunya ini 14. Oh ya, AB 14, maka jari-jarinya ini pasti 7. Maka ini 7 kali 7. Loh, kok 7 kali 7, Pak? Ya kan R pangkat 2. 7 kuadrat itu sama aja dengan 7 kali 7. Kenapa harus saya pisah begini? Biar nanti terlihat ketika kita ingin menyederhanakan atau mencoretnya. Itu ya, untuk mempermudah penglihatan. Ini 22/7 dikali R-nya berapa ini? Saya hapus. Oke, karena ini ke sini kan 7. Ini 7. Ini 7. Maka kalau setengahnya berarti ya 7,5. Nah, 3,5 ya. Atau 7/2 ya, jangan 3,5, 7/2 gitu aja ya, biar nanti bisa terlihat mencoretnya. Ini berarti 7/2 dengan 7/2. Saya tidak menggunakan 3,5. Kenapa? Karena nanti bisa dicoret 7-nya, lebih enak ini ya. 7 coret. Oke. 2 coret. 11. 11 kali 7. 77. Sekarang ini 7 dengan 7 coret. Oke. 2 dengan 2. Oke. Berarti 77/2 ya. Kurangi 77/2. Oke, ini 77/2 itu 38,5 atau 38,5. Kalau kita kurangi, maka hasilnya adalah ya 38,5 cm persegi. Oke, jadi seperti itu caranya nomor 2, semoga bisa dipahami. Kita akan ke soal yang lebih bervariasi lagi. Oke, nomor 3. Ini kayak tadi kayak gambar apa, sekarang gambar apa ini ya? Kayak partai ya, apa ya? Apa ini? Payung. Ya, tahulah ya kayak gini. Nah, soal ini seringkali saya tahu itu banyak sekali yang memang seringkali dikeluarkan, tapi jawaban siswa itu agak lama dan bulat ya. Bagaimana caranya? Dulu begini, luas tengah lingkaran ditambah luas yang bawah, Pak. Cara mencari luas yang bawah itu luas ini dikurangi ini lingkaran. Waduh, bulat, nanti terlalu lama. Ini ada triknya ini. Kalau kita benar-benar jeli ya. Jadi kalau ada soal lingkaran itu kita harus amati dulu dengan baik. Jangan-jangan ada triknya gitu ya. Oke, sekarang saya akan membagi yang bawah ini jadi 2 bagian. Tak 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 tak. Ini tak 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 ya. Tak 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 tak. Oke, sekarang ini ada mirip apa ini? Mirip segitiga atau apa ini? Akan saya pindahkan aja ya.
ini saya pindahkan ke sini. Sorry. Tukar ini ke sini. Nah, sama nggak? Jadi apa ini? Kalau saya pindahkan, maka coba saya akan pakai warna lain. Nah, masih akan memenuhi ruang kosong ini kan, ruang putih ini kan ya. Begitu juga dengan yang bawah, yang sebelahnya. Ini kalau kita pindahkan ke sini, maka kira-kira persis nggak? Persis ya, sama ya. Nah, oke. Maka ya, sobat semuanya, ini akan terbentuk yang diarsir itu kalau ini kita pindah akan terbentuk luas atau bangun persegi panjang dengan panjangnya itu 10 tambah 10 20, di sininya 10. Sehingga kalau kita tanya luas yang diarsir, maka tinggal ya 10 kali 20 atau 20 kali 10. Itu aja. Nah, persegi panjang kan 200 cm per segi. Begitu caranya. Jadi nggak usah bulat pakai luas setengah lingkaran dan sebagainya. Jadi begitu ya. Jadi untuk soal 3 ini gunakan trik cepatnya. Oke, baik. Jangan beranjak dulu, kita ke soal yang beda lagi, nomor 4, tapi khusus tentang daerah yang diarsir. Nah, soal nomor 4 ini apa ini? Soal tentang apa ini? Mirip daun ya. Daun. Nah, biasanya juga ada variasinya. Variasinya begini, ditambahkan ada 4. 4 gini. Kayak bunga. Kayak bunga gini juga ada kayak gitu ya. Ini kayak batik. Jadi ini memang motif batik ya. Batik apa ini? Kalau nggak salah ya, ini adalah motif batik kawung. Sedangkan kalian browsing motif batik kawung di internet ya, itu gambarnya kayak gitu. Nah, memang batik itu juga merupakan seni dari matematika, banyak sekali. Oke, untuk menentukan luas yang diarsir ini ada 2 cara ya. Cara pertama, ini yang sering saya jumpa, yaitu dibagi 2 yang diarsir ini garisnya, yaitu 1 dan 2 menjadi apa ini? Menjadi luas tembereng. Nah, tapi menurut saya itu terlalu lama ya, terlalu tidak mudah dipahami. Karena bentuknya agak ribet. Nah, ini kalau saya ini menggunakan cara mencari yang putih dulu. Untuk mencari yang putih ini saya namakan luas 1 dan luas ke-2. Nah, sekarang ini saya arsir coba ya. Ini saya arsir. Maka yang diarsir ini merupakan seperempat lingkaran kan ya. Nah, berarti untuk mencari luas 1 sama dengan luas persegi dikurangi luas seperempat lingkaran. Luas persegi ya 10 kali 10. 10 kali 10. Luas seperempat lingkaran ya seperempat, kok setengah lagi. Seperempat dikali pi-nya 3,14. Oh, saya tulis rumusnya dulu ya. R pangkat 2. Nah, gini. 100 seperempat dikali 3,14 dikali 10 pangkat 2, 100 ya. Gini aja lah. Oke. 100 kurangi seperempat kali 3,14 kali 100, langsung aja ya 314 gini ya. Kan 3,14 kalau kita kali dengan 100 itu komanya kan hilang. Jadinya 314. 314 dibagi 4. Nah, berapa nih? 304 dibagi 4. Yaitu 78,5 ya. Oke. 100 kurangi 79 itu 21. Karena ini 78,5, maka 21,5. Ini merupakan luas daerah 1. Adapun luas daerah yang 2 ini kan identik sama kembar siam seperti Upin dan Ipin ya. 1 dan 2 kan sama. Maka luas 2 ini sama-sama 21,5. Sama ya. Ini sama. Sedangkan kalau kita ingin mencari yang putih 1 dan 2 ya kita tambahkan. Kalau kita tambahkan berapa ini? 43 ya. Nah, untuk mencari luas daerah yang diarsir itu caranya adalah luas persegi
dikurangi luas L1 dengan L2. Berarti 10 kali 10, 100 dikurangi L1 tambah L2 berapa tadi? 43 ya. 43. Sehingga jawabannya adalah 100, oh kok 100, 57 cm persegi. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dua langkah ya, mencari L1, L2 dan luas yang diarsir. Jadi seperti itu untuk pertemuan kali ini, kita cukupkan sekian. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat.